sekarang kita akan masuk ke penyakit. Ini sih saya udah ada catatan nih, teman-teman buat bantuin. Ada contekan. Ada contekan beberapa penyakit yang sering pada diskus. Kalau mau dirangkum sederhana dulu sekarang, kita mungkin ada penyakit eksternal sama internal ya Om Steve ya? Ya, eksternal itu sudah jelas biasanya yang memang golongan protozoa lah. Protozoa, jamur, ya bisa juga bakteri lah. Lebih kelihatan, ada beberapa bahkan kasat mata seperti white spot, velvet, begitu kan kasat mata. Oh itu jelas sekali ya. Gejalanya seperti apa. Sapronella misal jamur itu juga kelihatan jelas. Oke, kalau kemudian yang menghasilkan luka atau jadi bleeding, biasa sisik menjadi merah atau apa, ada luka-luka merah, itu bisa penyebabnya oknumnya berlainan gitu. Oh penampakannya sama? Penampakannya sama, tapi pelakunya bisa berbeda. Dan itu cuma bisa lihat di mikroskop. Secara umum kadang-kadang orang bilang luka merah, Aeromonas. Sebenarnya Aeromonas agak jarang gitu. Itu bakteri sebetulnya. Bakteri, ya. Yang lebih bikin seperti itu tuh sebenarnya Tetrahymena. Tetrahymena itu bisa penetrasi sampai masuk ke dalam tubuh sebetulnya. Dia bersarang di dalam? Dia bisa sampai masuk ke aliran darah. Oh, wow. Oke. Yang lain-lain, tapi ya itu. Tadi kalau kita sederhanakan ini eksternal dan internal. Eksternal lebih mudah ditanggulangi, internal agak rumit karena memang adanya memang di dalam tubuh kan. Di semua organ tubuh, bisa yang umumnya di intestine misal untuk spironukleus yang menyebabkan berak putih itu, white feces itu, atau ya golongan lain kelompok cacing, cestoda, nematoda termasuk cacing pita apa itu adanya di dalam. Bisa dilihat dari misal setelah dia agak parah baru terlihat. Jadi kalau sudah bloating sebenarnya sudah parah, sudah stadium lanjut gitu. Oh, sebenarnya proses sudah berjalan lama. Jadi kalau sudah keluar kotoran warna putih, ini sudah stadium sekian. Mungkin gejala yang paling awal mulai dari malas makan itu udah kelihatan. Nah itu pentingnya observasi pada si owner. Jadi dia ngelihat ikan sudah porsi makan sama tapi bersisa. Makan sama tapi ada sisa. Tidak seperti biasanya tidak habis misal. Jadi walaupun bentuk kotoran masih hitam, kita sudah bisa lihat dia harus, kalau untuk diskus tuh harus grano bukan panjang. Bukan seperti kotoran koki kan panjang. Iya. Kalau koki bisa kayak kapal layar. Sudah mulai dia kotoran udah kepanjang nih agak mencurigakan. Agak slimy gitu kan. Nah, yang kebetulan punya alat sudah bisa dilihat itu apa gitu. Di mikroskop. Sudah. Apalagi sudah setengah misal sudah mulai hitam, setengah putih. Iya. Tapi kalau sudah putih semua ya udah itu sudah lebih lanjut. Itu udah kronis. Jadi ya proses pengobatan bisa lebih lama. Itu secara general Om Steve. Nah, yang paling sering eksternal paling sering apa ya? Tetrahymena sih menurut saya. Tetrahymena dan kelompok dari keluarga Monogenia itu. Gyrodactylus sama Dactylogerus. Oh, Monogenia. Skinflux dan Geoflux. Kalau Monogenia itu jenisnya untuk velvet agak jarang, untuk white spot sebenarnya agak jarang. White spot karena diskus air hangat. Sorry Om, tadi agak kepotong. Monogenia itu family apa genus atau atasnya? Family ya? Family. Nah, tadi Dactylogyrus atau Gyrodactylus. Ini kalau daktilonya yang ke insang. Daktilo yang agak rancu juga kalau orang bilang penyakit insang. Sebetulnya ya bukan hanya dia yang diinsang. Ya. Tapi karena memang jadi lebih umum dinamakan penyakit insang. Sehingga yang menyebabkan insang bermasalah tidak hanya dia. Cuma karena ini Oodinium velvet itu bisa sampai ke insang juga sama. Tapi tidak pernah dibilang itu penyakit insang gitu. Tapi gejalanya kan begitu, mulai insang terbuka, katup insang terbuka. Kadang-kadang membran insang mulai keluar. Itu bisa karena parasit, bisa karena pemakaian obat yang terlalu sering menggunakan obat tertentu, PK misal. Iritasi jadi rusak lembar insang. Nah, Dactylogyrus atau Gyrodactylus itu termasuk flux. Flux itu cacing kan Om? Ya, tapi skala mikroskopik kecil sekali. Itu kalau di mikroskop kita iseng beli kelihatan tapi Om? Ya, di 60 kali pembesaran udah kelihatan. 60 kali saya catat. 60 kali. Untuk flux ini, aku sih kalau dari pengalaman yang baru ini Om, karena kan kebetulan breeding, dan kelihatannya pada burayak itu sangat mematikan. Ya, sangat. Dan pada ikan dewasa gimana Om Steve? Sama juga, kalau udah bicara misal fluk ini urusannya dengan insang, sedangkan insang ini perangkat untuk bernafas, respirasi, ikan sudah seperti tercekik, pasti ke atas, megap, insang terbuka. Jadi kalau yang kan ikan nggak bisa kita oksigen seperti manusia gitu kan, dibantu dibantu ini. Atau sampai dibantu dengan ada misal tablet di soft oksigen itu. Itu pun tidak membantu kalau perangkatnya sudah rusak kan gitu. Karena ini membrannya untuk misal di kasus yang lain seperti misal swim bladder yang pecah misal. Swim bladder itu kontrol ikan berenang ke atas ke bawah. Kan nggak bisa ditransplantasi dengan alat di dalam.
Kalau manusia mungkin diakali seperti bypass jantung. Ikan tuh nggak bisa. Bahkan dibedah dalam keadaan hidup pun nggak bisa kan. Iya. Pasti mati. Udah gitu. Udah nggak bisa diapa-apain. Nah, tadi itu flux pengobatannya Om Steve. Pengobatan sih sebetulnya relatif kelompok flux ini lebih kena dengan formalin sebetulnya. Formalin nanti kan kalau hanya formalin tuh semua obat kenapa saya combine dengan obat yang lain? Karena di satu sisi ada dua purpose sebetulnya. Satu untuk membunuh patogennya, satu untuk menyembuhkan luka. Oke, sebentar Om, kita coba lebih detail ke sini. Berarti kita patogen ini udah ada luka. Sekarang kan sudah ada luka yang disebabkan oleh parasit. Ya. Parasitnya kan harus dihilangkan. Ya. Ini pakai antiparasit ini gitu kan. Itu lukanya harus dengan penyembuh luka. Oke, penyembuh luka ini ada campuran yang lain. Mengarah ke antibiotik kalau di sini lah. Antibiotik itu ada memang antiseptik dan antibiotik, ini ada antibiotiknya di dalam. Antiseptiknya ada kandungan untuk penyembuh luka, antibakterinya untuk mencegah infeksi sekundernya. Nah, itu yang penting yang sebenarnya kadang terlupakan lah ya Om kita bilang, tapi ternyata penting. Jadi luka oleh parasit satu membuat si tempat luka terbuka itu merupakan tempat masuk untuk parasit atau bakteri yang lain ya Om. Makanya salah satunya yang paling populer disebutnya parasit yang opportunis itu tetrahymena. Dia akan memanfaatkan lubang-lubang luka seperti itu. Oke, dia berarti datang sebagai secondary infection. Karena murni benar-benar parasit kalau dia. Artinya betul dia akan hidup tanpa inang bahkan. Beda dengan jenis protozoa yang lain seperti golongan ciliata misal white spot atau trichodina atau apa tanpa. Jadi ada parasit pertama yang bikin luka, itu adalah ajang masuk untuk patogen-patogen yang lain tuh Om. Dan tetrahymena ternyata parasit sejati. Super strong. Tidak ada ikan atau hostnya itu dia tetap akan hidup. Nah ini dan hampir ada di setiap perairan. Jadi kenapa segitu sulitnya kalau orang bicara kita sudah melakukan biosecurity yang baik kok. Ya. Biosecurity yang baik itu kan yang seperti apa kan, tidak pernah bisa menciptakan satu kondisi yang benar-benar steril. Jadi penyebar ini tuh apa yang mentransfer penyakit dari tank ke tank tuh banyak sekali. Entah dari alat, entah dari tangan kita sendiri, dari ikan ke ikan, lewat udara, lewat cipratan air, lewat nyamuk, lewat cecak, lewat semua bisa. Ini hal baru. Cicak, nyamuk, atau memang nemplok dari satu tank ke tank lain. Walaupun kita aman tidak menggunakan pakan alam misal, tapi tandon kita ada di luar misal, berupa toren atau apa. Saat hujan dari genteng masuk ke dalam toren, genteng itu ada kotoran burung dan lain-lain, masuk ke dalam tank, itu pun sudah menciptakan satu hunian patogen. Kenapa? Karena beberapa memang mereka berinkubasi di pencernaan unggas, kemudian dilepas liarkan di alam. Gitu. Jadi kalau sampai kotoran burung di atas genteng masuk ke dalam, kotoran burung ini yang misal berkandungan parasit masuk ke tank kita, masuk ke dalam ke holding itu tank. Udah nyebar aja semua. Pasti nyebar. Jadi untuk ini sebetulnya ya kalau dihubungkan dengan satu fenomena sekarang yang nggak beda dengan COVID sebetulnya. Ini analogi kenapa harus ada ruang karantina tersendiri yang terpisah semua. Iya. Jadi ruang karantina dengan high blow sendiri, dengan blow sendiri, semua alat beda, terpisah. Kalau perlu pekerjanya pun beda. Iya. Karena kalau sudah menyebar agak sulit sih. Nah itu aku ngalamin. Waduh, sebenarnya udah ada ruangan depan di sini nih Om Steve, di balik kamera ini. Udah bener-bener serokan sendiri, high blow sendiri. Cuma mungkin memang belum dikasih plastik buat pintu ini nih Om Steve kan, nggak ada pintunya. Jadi, nih yang ini. Prosedur yang benar aja misal ya, di beberapa farm yang sudah melakukan biosecurity ini tidak heran di depan pintu farm itu sudah ada buat foot bath kan, buat cuci kaki misal salah satunya itu. Bahkan setelah masuk pun dibedakan sandal di luar dengan sandal di dalam ruang dan lain-lain lah. Semua juga sifatnya pencegahan sampai di sana. Itu masuk ke biosecurity ya Om Steve. Ini salah satu memang persyaratan dari CKIB, salah satunya. CKIB itu singkatan bahasa Indonesia apa? Saya lupa juga kepanjangan, ntar di show di sini. Karantina itu. Nah, tadi ada satu kalimat yang menarik, Om Steve bilang sebenarnya parasit itu di semua perairan ada. Nah, aku berkaca di sini sumber air PAM Om. Air PAM udah pasti pakai kaporit. Betul. Apakah kaporit membasmi semua parasit? Tidak. Siapa aja yang hidup Om? Tidak, ini perlu saya tindak. Karena begini nih.
Ya pastinya kaporit itu akan didosiskan secara aman karena untuk kelayakan air minum kan. Jadi kaporit ini di satu sisi ya memang juga tidak mensterilkan semua. Karena ada memang yang parasitnya bukan timbul dari parasit itu udah ada dengan ikannya. Nunggu ikan imunitasnya lemah mereka menyerang. Sebenarnya udah nemplok dia. Ya, jadi kalau hidup bareng lah. Iya. Hidup bareng seperti kita nggak pernah bisa tahu tiba-tiba kena flu dari mana kan kita. Iya, betul. Yang bisa mencegah hanya imunitas. Imun sistem ikan ini mesti kuat. Artinya kenapa juga tidak boleh stres. Gitu. Stres menurun imunitasnya. Ini tinggal nunggu doang. Yes. Kalau misalnya ada agresi ikan kena luka karena ikan lain ada luka terbuka, ini siap juga diserang. Gitu. Karena dibully. Tapi pada dasarnya ya memang kita nggak bisa terlalu naif dengan bilang akuarium gue paling bersih, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau memang tetap diambil sampel, scraping ini kaca, pasti ada kostia, ada apa. Cuman di skala aman mereka tidak mengganggu ikan. Bahkan di jumlah tertentu pun dengan ikan kondisinya kuat dia nggak akan gampang. Jadi sebenarnya mereka hidup berdampingan, Om. Jadi kenapa misalnya ada ikan datang ikan baru, ikan kita sakit, ikan barunya tidak sakit, dia carrier, daya tahan tubuhnya bagus. Oh dia udah imun duluan. Yang ini yang sakit, yang ikan lama gitu kan. Yang di rumah kita yang sakit gara-gara satu ekor doang datang baru. Nah kita akan masuk di sini ke ada yang nama istilah sering banget disebutin NDD Om, dan sering kejadian karena ini kenapa sering kejadian mungkin hobiis baru atau mungkin yang udah lama juga agak yang belum terinformasi beli ikan langsung cemplung Ya, gitu. Itu sebenarnya berbeda. Isu dari luar istilah seperti begitu yang menurut saya masih sangat relatif lah.